Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan juga semangat untuk melaksanakan perkuliahan meskipun hanya dilaksanakan dengan online. Semoga semester depan kita bisa melaksanakan perkuliahan secara offline ya, sehingga kita bisa ketemu secara langsung. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang fikih munakahat dan juga permasalahannya. Karena fikih munakat atau fikih perkawinan ini adalah sebuah fase di mana kita ini dekat dengan pernikahan. Hampir orang-orang di sekitar kita semuanya mengalami ini, bahkan kita sendiri juga akan mengalami perkawinan ini. Nah, sebelum lebih jauh apa itu pernikahan dan lain-lain yang dibahas, maka di sini kita mengetahui dulu akarnya, pengertian dari pernikahan itu sendiri. Nikah itu dari kata nakaha, atau seringkali juga ada yang disebut dengan zawaja, yang mana artinya nakaha itu adalah berhimpun atau berkumpul, sedangkan zawaja artinya adalah pasangan. Sehingga dua orang yang berbeda latar belakang di sini sedang berhimpun menjadi satu dan menjadi sebuah pasangan. Kemudian secara syara bisa diartikan bahwasanya pernikahan merupakan sebuah akad untuk menghalalkan penyatuan hidup laki-laki dan perempuan, di mana kita tahu hubungan laki-laki dan perempuan secara seksual itu kan sangat dibatasi dalam Islam. Jika tidak legal dalam sebuah pernikahan, maka itu tidak sah. Maka di sini bisa kita katakan pernikahan merupakan sarana untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan juga perempuan. Itu secara syara. Sedangkan kalau kita melihat dari kacamata sosiologis, pernikahan itu tidak hanya menghimpun atau mengumpulkan ataupun penyatuan antara dua individu, namun ada dua keluarga yang memang menyatu menjadi satu, menyesuaikan dari segi budaya, dari segi adat dan lain-lain. Kalau kita melihat dari undang-undang, di sini pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah tahu pengertiannya, kita juga harus mengetahui sebenarnya apa sih urgensi atau pentingnya sebuah pernikahan itu, khususnya di dalam Islam. Kalau misalnya kita melihat pernikahan ini bisa dikatakan sebagai tanda kekuasaan Allah. Terlihat dalam surat Ar-Rum ayat 21 bahwasanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi memang sebuah bentuk ataupun tanda-tanda dari kekuasaan Allah itu adalah menciptakan pasangan bagi masing-masing individu nih. Jadi setiap orang sudah diberikan pasangan oleh Allah, yang mana ini adalah salah satu bentuk kekuasaannya kepada hambanya, di mana pasangan ini adalah untuk memberikan rasa tenang, kemudian tentram gitu kan ya, dan juga tercipta rasa kasih sayang di antara individu-individu tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setengah dari agama, di mana di sini teman-teman juga mungkin sudah sering dengar ya bahwasanya dengan menikah itu adalah menyempurnakan separuh agama. Maka ketika seorang sudah menikah, yang menjadi kewajiban adalah menyempurnakan sisanya, kurang lebih seperti itu. Kemudian Islam juga tidak mengakui adanya pembujangan, di mana memang Allah sudah menciptakan pasangan antara satu dengan yang lain. Maka ya tidak seperti di agama Kristen yang mungkin ada suster ataupun pastor yang memang mengabdikan diri sampai tidak menikah. Itu Islam tidak mengakui hal tersebut, meskipun mungkin kita juga akan menemukan beberapa orang yang tidak menikah ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian pernikahan merupakan ciri khas makhluk hidup, di mana Allah sudah menciptakan pasang-pasangan yang ada di bumi dari apa yang tidak kita ketahui sekalipun gitu ya. Maka ini adalah sebuah sunatullah gitu ya, bahwasanya setiap makhluk hidup itu memiliki pasangan. Nah, setelah tahu urgensinya, apa tujuannya itu juga harus kita ketahui. Di mana tujuan pernikahan itu yang pertama yang sangat terkenal, maksudnya sangat sudah familiar kita dengar, dan juga ini merupakan tujuan besar dari sebuah pernikahan, yaitu menuju sakinah, mawaddah dan rahmah. Di mana sakinah di sini adalah rasa tentram. Dengan adanya pernikahan diharapkan ada ketenangan dalam hubungan sesama lawan jenis.
Kemudian ada ketenangan dari fitnah-fitnah yang mungkin akan beredar. Kemudian yang ketiga adalah ada ketenangan karena kita memiliki partner untuk berdiskusi, melanjutkan kehidupan ini yang ke depan mau bagaimana, rencana-rencana ke depan itu seperti apa, dan kita menjalani hidup juga ada partner untuk berdiskusi. Maka di sini diharapkan bahwasanya pernikahan itu benar-benar membawa rasa tenang dan tentram kepada individu. Kemudian ada mawaddah dan rahmah. Di sini mawaddah merupakan di mana kita bisa melihat segala sesuatu yang baik dari pasangan, namun juga ada rahmah di mana kita juga bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada ada pasangan. Maka dari itu pernikahan itu tujuannya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau hanya mawaddah saja ya berarti belum mencapai tujuan utama atau tujuan besar dari pernikahan. Kemudian yang kedua adalah menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan ini dimaksudkan bahwasanya dengan adanya pernikahan kita terhindar nih dari segala yang tidak diinginkan, misalnya ada fitnah dan lain-lain. Dan penjagaan kehormatan ini bukan hanya pada individu-individu yang menikah, tapi juga kepada keluarga, bahkan masyarakat sekalipun. Jadi masyarakat akan terjaga kehormatannya, mereka tidak menyebarkan fitnah, tidak lain-lain. Dan yang paling penting, dengan adanya pernikahan ini kita menjaga kehormatan orang yang merupakan dampak besar dari sebuah pernikahan, yaitu anak, di mana Islam mengakui bahwasanya nasab ataupun keturunan yang legal itu hanya bisa diperoleh dari pernikahan. Maka dengan adanya pernikahan kita bisa menjaga kehormatan banyak orang, termasuk anak yang merupakan akibat dari adanya sebuah pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan biologis dan reproduksi. Ini memang sudah menjadi naluri alamiah ya, yang mana Islam hanya melegalkan hal-hal ini apabila dilakukan dalam perkawinan yang sah. Jadi tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan juga reproduksi untuk meneruskan keturunan. Dan yang terakhir, tujuan dari pernikahan adalah beribadah. Tadi disebutkan bahwasanya pernikahan ini membuka salah satu ruang untuk ibadah. Namun perlu diketahui teman-teman, pernikahan ini menjadi sebuah ibadah apabila pernikahan yang diciptakan itu adalah pernikahan yang baik, bukan pernikahan yang penuh dengan syarat konflik, bukan pernikahan yang penuh dengan kekerasan, tapi pernikahan yang benar-benar menuju kepada sesuatu yang bersifat sakinah, dan di dalamnya ada mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, pernikahan baru bisa diartikan sebagai sebuah ibadah. Selanjutnya mengenai hukum pernikahan di dalam Islam. Jadi sebenarnya mengenai hukum pernikahan ini banyak ya, tergantung dengan kondisi. Namun asalnya hukum menikah itu adalah jaiz. Tapi karena beberapa kondisi maka pernikahan ini hukumnya bisa berbeda-beda. Misalnya wajib. Ini wajib dilakukan bagi orang-orang yang sangat khawatir bahwasanya ketika dia tidak menikah nanti malah akan menjadi terjerumus pada sesuatu yang tidak baik seperti zina, maksiat dan lain-lain, maka dia wajib untuk menikah. Kemudian yang kedua sunnah, yaitu ketika seseorang sudah mampu secara finansial, sudah mampu secara emosional untuk melaksanakan perkawinan, maka sunnah baginya untuk melaksanakan perkawinan. Mubah, ya berarti ketika tidak ada sesuatu yang mendesak tapi secara finansial dan emosional cukup. Kemudian makruh adalah ketika sudah ada keinginan untuk menikah tapi ternyata secara finansial, secara emosional belum siap, maka di sini pernikahannya juga bisa dihukumi menjadi makruh. Kemudian pernikahan dihukumi menjadi haram ketika misalnya dia menikahi seorang yang tidak boleh untuk dinikahi, misalnya saudara sesusu, atau dia menikah dengan seorang perempuan yang masih menjadi istri orang lain, maka ini juga menjadi haram. Jadi itu tadi teman-teman, awalnya memang boleh, tapi karena beberapa kondisi pernikahan menjadi tidak diperbolehkan. Kemudian yang paling penting juga, atau yang salah satu yang terpenting dalam pernikahan adalah dalam memilih pasangan, di mana ada hadis yang sangat populer. Disebutkan tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidatid din taribat yadak. Yang mana di sini merupakan sebuah kalimat berita yang menunjukkan bahwasanya ketika seseorang perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 hal.
agamanya, nasabnya, harta, dan juga kecantikan. Namun dalam Islam, dalam kalimat terakhir fadfar bidatid, maka perhatikanlah agamanya. Nah, jadi bisa diartikan bahwasanya agama merupakan kriteria dasar dalam memilih pasangan hidup dalam Islam. Kemudian hadis yang lain disebutkan, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan juga akhlaknya, maka nikahkanlah. Jadi poinnya juga sama, agama dan juga akhlak menjadi kriteria dasar dalam memilih pasangan. Setelah memilih, pasti ada tahap yang kedua, yaitu mengenal calon pasangan. Di mana di sini dalam Islam juga ada pakem-pakemnya, yaitu mendapatkan informasi dasar dan juga melihat langsung. Ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya kita boleh bertanya tentang si calon pasangan kepada orang yang lebih tahu, misalnya temannya, kerabatnya, dan lain-lain. Dan hendaknya yang ditanyai juga memberikan informasi yang benar dan jujur. Kemudian yang kedua adalah melihat langsung. Di sini banyak sekali hadis yang menunjukkan istilahnya pinangan gitu ya, dimana di sini ketika hendak meminang perempuan, maka dia boleh melihat sebagian yang dapat dilihat. Nah, namun di sini ada perbedaan nih, ada wajahnya aja, ada yang wajahnya aja, tapi ada juga telapak tangan boleh, kemudian kaki boleh. Nah, itu ada bermacam-macam ya. Namun pada dasarnya, pada intinya adalah di sini untuk mengenal calon pasangan itu harus dipastikan betul apa-apanya yang bisa menjadi pertimbangan. Kemudian wanita yang haram untuk dinikahi ini juga penting. Setelah tahu calon pasangan, kita juga harus mengetahui siapa aja yang boleh dinikahi dan gak boleh dinikahi. Dimana di sini ada dua kategori, yaitu ada mahram mu'abbad dan juga ada mahram ghairu mu'abbad. Yang mana mu'abbad ini adalah selamanya dia tidak boleh kita nikahi, yaitu seseorang yang masih memiliki hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan juga hubungan persusuan. Sedangkan yang ghairu mu'abbad ini sifatnya sementara. Jadi ketika keadaan berubah, maka boleh untuk menjadi pasangan kita. Yang pertama contohnya seperti istri orang lain tadi yang saya sebutkan, dia boleh menikah dengan seorang laki-laki impiannya ketika dia sudah bercerai dengan suaminya, atau perempuan yang masih dalam keadaan ihram. Jadi kan nggak boleh ya menikah ketika masih ihram, harus ditunggu dulu selesai, kemudian baru dia bisa melaksanakan pernikahan. Ya kurang lebih seperti itu mahram ghairu mu'abbad. Selanjutnya adalah rukun nikah, di mana rukun nikah ini yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang hendak menikah. Yang pertama, ada kedua mempelai, jadi ada calon laki-laki dan ada calon perempuan. Kemudian ada dua saksi, ada wali, dan juga ada ijab dan qabul. Kemudian tadi disebutkan salah satu dari rukun nikah adalah wali nikah. Nah, sedangkan wali nikah di sini ternyata ada beberapa orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai wali. Jadi mulai dari ayah kandung, kakek, saudara, kemudian paman ya, paman bisa anak laki-laki dari saudara seayah, jadi keponakan bisa, kemudian sepupu juga bisa. Selanjutnya syarat saksi. Saksi dalam pernikahan atau akad nikah dibutuhkan 2 orang, laki-laki muslim, akil, balik, merdeka, dan juga adil. Sedangkan untuk syarat ijab qabul di sini adalah dalam satu majelis. Suami dan walinya sudah mumayyiz, kemudian saling paham, jadi jangan sampai yang satu pakai bahasa Inggris tapi ternyata suaminya gak paham. Nah, itu jangan sampai. Ijab kabul juga tidak bertentangan, dalam arti angkatuka wa zawajtuka itu harus jawab dengan qabil tuh, jadi harus berkesinambungan jawabannya. Kemudian fi'il madi tidak harus bahasa Arab teman-teman, jadi kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Dan ini mohon maaf, maksudnya adalah harus bersambung, jadi tidak boleh terjeda dengan kalimat-kalimat yang lain, misalnya sambil manggil orang dulu atau berhenti sejenak karena mau buka HP. Nah, itu tidak ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian topik dalam kajian munakahat ini sebenarnya panjang dan banyak, namun untuk lebih lengkapnya akan kita bahas dalam forum diskusi ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena memang munakahat ini kajian yang panjang, jadi akan lama kalau disampaikan dalam video, sehingga boleh ditanyakan dalam forum diskusi. Begitu saja teman-teman, terima kasih atas atensinya, terima kasih juga sudah mendengarkan. Kita
akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.